Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kelompok Dukin Altum yang Yesus kasihi. Saya ajak kita sekalian untuk boleh mengikuti Renungan Harian Katolik edisi hari ini, Kamis 5 Mei 2022. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 44 sampai dengan ayatnya yang ke-51. Terpujilah Kristus. Roti hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Sampai sejauh ini kabar gembira dari dalam kitab suci pada kesempatan ini. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kelompok Dukin Altum yang Yesus kasihi. Judul renungan ini, makanan hidup yang kekal. Manusia membutuhkan makanan demi kelangsungan hidupnya. Ada makanan yang bertahan lama dan ada makanan yang tidak bertahan lama. Untuk itu, seseorang harus menjaga pola makannya sebagai suatu bentuk tanggung jawab terhadap kelangsungan hidupnya. Dalam Injil hari ini, Yesus menyatakan diri sebagai roti hidup dengan berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan
untuk hidup dunia. Roti hidup adalah makanan yang berasal dari Allah. Pada saat yang sama, Yesus mempertentangkan roti hidup ini dengan mana nenek moyang bangsa Israel yang dapat binasa. Roti hidup adalah makanan yang bersifat kekal dan dapat membawa keselamatan bagi siapa yang menyantapnya. Dengan menyatakan diri sebagai roti hidup, Yesus hendak menegaskan bahwa Ia adalah utusan yang berasal dari Allah. Yesus datang untuk menarik semua manusia kepada keselamatan, yakni hidup yang kekal bersama Allah di dalam surga. Saudara-saudari, kelompok Dukin Altum yang Yesus kasihi, pengorbanan Yesus di kayu salib merupakan suatu bentuk penyerahan dirinya yang total kepada Allah bagi keselamatan seluruh umat manusia. Keseluruhan hidup Yesus dibaktikan demi keselamatan hidup kekal segenap umat manusia. Yesus memberikan dirinya secara nyata agar setiap orang yang menerima dan percaya kepada Yesus beroleh kehidupan yang kekal. Menerima Yesus berarti percaya secara total kepadanya dan menjadikannya sebagai bagian utama dalam hidup kita, atau hidup kita dasarkan pada Yesus, atau Yesus merupakan andalan hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Yesus kasihi, selanjutnya ditekankan dalam Injil. Yesus menyatakan diri sebagai roti hidup yang turun dari surga. Artinya Yesus mau menunjukkan bahwa Ia adalah sumber hidup yang mengantar orang kepada hidup yang kekal. Oleh sebab itu, Yesus dengan tegas mengatakan bahwa jika Anda ingin selamat, makanlah roti hidup itu. Di manakah kita bisa memperoleh roti hidup itu? Yaitu lewat santapan sabda atau santapan firman Tuhan dan perjamuan kudus dalam perayaan Ekaristi. Saudara-saudari yang Yesus kasihi, pantaslah kita bersyukur atas iman kita akan Yesus, Sang Roti Hidup. Kita masing-masing pasti memiliki pengalaman iman yang berbeda. Ada yang sejak bayi sudah menjadi Katolik, tetapi ada pula yang sudah dewasa baru menjadi Katolik. Iman kepada Yesus adalah suatu anugerah cuma-cuma dari Yesus.
bersukacitalah, karena iman itu banyak hal tidak bisa menghancurkan diri kita. Tetapi ketahuilah, iman tidak pernah menghancurkan hidup kita, malah menuntun kita kepada jalan yang benar. Hidup dalam kebenaran menenteramkan hati kita, memberi semangat, dan sekaligus jalan yang penuh cinta dan pengharapan menuju kehidupan yang kekal. Semoga terjadi demikian dalam hidup ini. Amin.